Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan kekuasaannya kita dapat berpidato dalam hari ini. Dalam upaya mitigasi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Salawat serta salam marilah kita limpahkan pada Nabi besar kita, yaitu Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin sekalian, tahun-tahun yang lalu kita banyak dirugikan dengan adanya bencana kebakaran hutan. Udara terkena asap menyebabkan kita dan anak-anak kita terserang ISPA. ISPA itu merupakan infeksi saluran pernafasan atas ya. Lalu lintas darat, udara, dan juga laut terganggu karena penurunan jarak pandang dan masih banyak lagi kerugian lainnya. Yang lebih miris juga terganggunya pendidikan anak-anak kita di sekolah. Mereka diliburkan karena ada asap yang bisa menyebabkan diri mereka itu jadi sesak nafas gitu ya. Terus sederet dampak negatif tersebut sudah saatnya kita hentikan, hadirin. Pada setuju nggak kalau kita harus menghentikan kebakaran hutan? Setujulah ya. Hadirin sekalian, kita sebagai warga negara ataupun masyarakat yang mendekatan dengan hutan mesti peduli terhadap lingkungan sekitar, dan juga yang paling penting itu hutan ya. Terutama kasus kebakaran hutan yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana caranya? Pedulinya bagaimana? Kan kitanya sibuk. Oke, sekarang kita bahas ya. Kepedulian pertama yakni dari diri sendiri untuk sadar agar tidak membuka jalan dengan membakarnya secara membabi buta. Yang kedua, kita ajak orang-orang di sekitar kita untuk tidak melakukan pembakaran hutan. Yang ketiga, kita awasi hutan dan melapor ketika ada kejadian kebakaran hutan. Kita juga mesti tanggap ketika ada api di jalan atau kawasan hutan. Jika memungkinkan kita bisa membantu, ya kita harus membantu untuk memadamkan api. Dan juga pada tahun 2015 itu banyak kebakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat ataupun perusahaan dengan motif ekonomi agar bisa membuka jalan atau membuka lahan dengan biaya yang sangat murah. Itu udah sangat murah ya, mungkin dengan biaya yang murah. Dari sisi perusahaan, motif pembakaran lahan kurang produktif bisa diklaim asuransi ganti rugi akibat kebakaran hutan. Penting kita cermati di sini, ada kepentingan di balik pembakaran hutan ataupun lahan ini, terutama lahan gambut. Jika ditelaah lebih jauh masalah lingkungan, salah satunya adalah kebakaran hutan, berawal dari prinsip pembangunan lingkungan ekodevelopmentalis yang memperjuangkan kelestarian lingkungan bukan demi lingkungan itu sendiri, tetapi terutama demi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi
dan pemumpukan modal, kapitalisme. Semboyannya yang terkenal adalah sustainable development. Lingkungan perlu dilestarikan karena hanya melalui pelestarian tersebut, terjamin pula kelangsungan pasokan bahan baku industri, sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus-menerus berlangsung. Paradigma pembangunan lingkungan hidup inilah yang kemudian menjadi landasan bagi korporasi melakukan ekspansi ekonomi melalui penebangan hutan dan juga lahan. Berbagai macam izin pengelolaan lahan diberikan untuk meningkatkan perekonomian negara ataupun perekonomian bisnis mereka. Hadirin sekalian, sebagaimana yang kita ketahui saat ini, sebagian kita ada yang memiliki lahan garapan di dekat hutan. Oleh sebab itu, saya juga menyarankan untuk membuka lahan dengan cara selain dibakar, lebih baik untuk memanfaatkan pohonnya untuk dibuat kertas daripada untuk membakar lahan, lebih tidak efektif ya. Kita juga harus mengawasi, lindungi, dan juga menyayangi hutan dari ancaman kebakaran hutan agar kelak anak cucu kita masih dapat melihat dan merasakan manfaat hutan. Jadi lebih baik kita melindungi hutan untuk menjaga kelestariannya agar hutan tidak maksudnya itu tidak punah ya. Bukan tidak punah, tidak hilang di negara ini. Karena semakin banyak kebakaran hutan, maka habitat hewan liar pun akan terganggu, dan otomatis hewan-hewan liar atau hewan-hewan langka gitu ya akan berjalan ke daerah pemukiman warga dan pindah ke sana. Dan hadirin sekalian, terkadang kita baru menyesal setelah adanya kejadian. Contohnya kejadian bencana alam kebakaran ini ya. Oleh sebab itu, mulailah dari sekarang ini mari kita jaga hutan dari kebakaran, dari kepentingan pebisnis. Nah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan terkait masalah kebakaran hutan ini. Saya yakin kita bersama bisa menjaga keberadaan hutan agar lebih terlestarikan lagi ya, dan juga meminimalisir kebakaran hutan dan kerusakan hutan, serta bijak memanfaatkan sumber dayanya bisa membuat hutan tetap lestari. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata saya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu ya, dalam mungkin setelah saya membuat video lagi. Oke lah, sebegitulah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.